Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang super penting dan jujur aja banyak banget di request. Kita akan ngebahas rahasia petani sukses panen cabai sepanjang tahun. Gimana caranya mengubah lahan menjadi mesin agribisnis yang menguntungkan apapun musimnya. Yuk langsung aja kita mulai dan bongkar strategi dari berbagai literatur serta praktek langsung para ahlinya. Coba perhatikan angka ini, 70 juta rupiah. Ini bukan sekedar angka halu ya, ini beneran kisah sukses nyata dari seorang petani yang didokumentasikan oleh Mitra Bertani. Bayangin aja, untung 70 juta cuma dari satu kali petik. Gila kan? Ini jadi bukti nyata kalau dengan ilmu yang pas, bertani cabai itu bukan sekedar buat nyambung hidup, tapi benar-benar bisnis yang sangat menggiurkan. Tapi, ya, pastinya ada tantangan berat. Kalau kita baca literatur dari buka buku, harga dan pasokan cabai itu sering banget naik turun bak roller coaster. Penyebab utamanya, curah hujan yang tinggi. Nah, pertanyaannya, kenapa sih banyak banget petani yang tumbang pas musim hujan? Jawabannya simpel, curah hujan bawa kelembaban ekstrim yang ngundang penyakit dan bikin akar busuk. Disinilah tugas kita sekarang, nyari cara buat ngubah ancaman cuaca ini jadi peluang panen tanpa henti. Untuk sesi kali ini, peta jalan kita gampang banget. Kita akan bahas tantangan budidaya sepanjang musim, persiapan lahan dan pilih-pilih benih, nutrisi dan perawatannya, rahasia bebas hama penyakit, trik biar bisa panen berkali-kali, sampai ke strategi pemasaran dan daftar referensi lengkapnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, tantangan budidaya sepanjang musim. Poin paling krusial di sini adalah jangan sampai ngelakuin kesalahan dasar. Artikel dari Mitra Bertani nyatet ada beberapa kesalahan fatal pas musim hujan. Pertama, cuek sama pH tanah. Ingat, hujan itu ngelarutin unsur hara dan bikin tanah jadi asam. Kalau pH nggak di kisaran ideal, yaitu 6 sampai 6,5, akar cabai bakal kesusahan nyerap nutrisi. Terus yang kedua, pakai pupuk kandang yang belum matang alias belum terfermentasi sempurna. Ini sama aja kayak ngasih karpet merah buat bibit penyakit. Dan yang ketiga, kelupaan nyemprot fungisida habis mangkas daun. Padahal luka di tanaman itu rawan banget disusupi jamur kalau cuacanya lagi lembab. Lanjut ke bagian kedua, persiapan lahan dan pemilihan benih. Berdasarkan riset Mitra Bertani, pakai bedengan standar di musim hujan itu ibarat cari gara-gara. Anda harus modifikasi. Bikin bedengan yang tingginya 50 cm dan lebarnya 150 cm. Kenapa ukurannya harus segini? Biar air hujan tuh bisa ngalir lancar ke parit, nggak menggenangi area perakaran. Kalau akar kelelap, mereka bakal kekurangan oksigen dan ujung-ujungnya memicu busuk pangkal batang atau layu fusarium. Nah, kalau lahan udah siap, sekarang kita ngomongin benih. Dari literatur Kompas, PT Benih Merdeka Tani sampai SOP Budidaya Cabai Malang sepakat kalau benih itu penentu nasib masa depan tanaman. Pilih benih yang hasil panennya tinggi, cepat panen, dan yang paling penting wajib tahan sama virus Gemini. Oh ya, usahakan pilih varietas cabai yang buahnya tipe merunduk, kayak Mahanu atau Baskara. Posisi buah yang nunduk ke bawah ini bikin dia lebih terlindungi dari paparan langsung curah hujan yang ekstrim. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga, nutrisi tepat dan perawatan rutin. Kalau dari praktik langsung, teman-teman di kanal YouTube Heri Petani Indonesia dan Mas Parik GP, ngasih nutrisi itu harus kronologis, ada urutannya. Waktu fase awal pindah tanam, fokus aja dulu buat ngebangun akar sama batang. Kasih unsur fosfat yang tinggi, contohnya pakai Ultradap. Selanjutnya, aplikasikan asam amino buat ngerangsang tunas dan jaga tanaman tetap prima dari stres lingkungan. Nah, pas bunga dan buah mulai muncul, asupan kalsium itu hukumnya wajib, biar bunganya nggak gampang rontok. Tapi awas, ada satu peringatan keras nih dari Mitra Bertani. Tolong banget, kurangi pupuk nitrogen selama musim hujan. Tahu nggak kenapa? Karena air hujan itu sendiri sebenarnya udah bawa unsur nitrogen dari udara. Kalau Anda tambahin lagi nitrogen secara berlebihan lewat pupuk, cabai bakal tumbuh terlalu cepat, badannya jadi berair banget atau sukulen, dan kulit batangnya tipis. Hasilnya, tanaman Anda bakal jadi sasaran empuk banget buat diserang patogen penyakit. Itu tadi soal nutrisi, sekarang kita masuk ke bagian keempat, rahasia bebas hama penyakit. Kalau kita perhatiin visual dari dokumen SOP Cabai Kabupaten Malang ini, kelihatan banget kalau kerja di lapangan tuh butuh standar yang terukur. Buat ngejar target ambisius, sekitar 13-15 ton per hektar, urusan ngendalin hama itu nggak boleh asal-asalan. Mulai dari dosis benih, proses sterilisasi media tanam, sampai pilihan material pestisidanya, semua benar-benar harus diukur dan didokumentasikan dengan rapi. Terus penerapannya di lahan gimana?
Praktisi kayak Heri Petani Indonesia nyaranin prinsip yang simple tapi ngena, satu insek, satu fungi. Jangan pernah nyampur 4 bahan aktif sekaligus di dalam satu tangki. Selain boros, hamanya malah bisa kebal. Mas Pari GP juga nekenin pentingnya pakai perawatan yang spesifik, kayak pakai kurakron buat lalat buah sama kutu, dan fungisida titan khusus buat nyegah jamur. Dan satu lagi aturannya, selalu jadwalkan penyemprotan tepat setelah Anda selesai melakukan pemangkasan. Masuk ke bagian kelima yang pastinya paling ditunggu-tunggu, trik panen cabai berkali-kali. Kunci utamanya dijelaskan secara gamblang oleh sumber Klik Hijau, yaitu lewat teknik pruning atau pemangkasan. Intinya begini, kita sengaja motong pucuk tanaman cabai. Tujuannya apa? Biar tanaman itu ngerespons dengan numbuhi anak cabang baru yang jauh lebih banyak. Nah, dari cabang yang banyak ini, otomatis rimbunan bunga dan buahnya bakal keluar super melimpah secara bersamaan. Coba lihat deh tumpukan cabai segar berkualitas di sampul SOP cabai rawit Hiyung ini. Kualitas seperti ini cuma bisa dicapai dengan disiplin tingkat tinggi. Dan disinilah rahasia pamungkas dari Mas Pari GP terbongkar. Jangan pernah berhenti memupuk. Petani awam tuh biasanya nyetop pupuk pas cabai mulai dipanen. Padahal, justru di masa panen itulah tanaman lagi butuh-butuhnya nutrisi ekstra, biar dia bisa terus ngeluarin bunga baru dan panennya nggak berhenti di tengah jalan. Coba lihat angka gede ini. 60. Iya beneran, 60 kali petik. Ini bukan isapan jempol loh. Ini adalah target nyata yang dibedah habis-habisan di buku karyanya Wahyu Dwi Widodo. Dengan asupan nutrisi yang gak terputus dan pengendalian hama yang tepat, masa produktif tanaman cabai Anda benar-benar bisa menembus batas kewajaran. Kita sampai di bagian ke-6, dan ini yang akan mutusin untung ruginya. Strategi pemasaran dan referensi. Ada sebuah riset inovasi dari Universitas Al-Washliyah di Kabupaten Karo yang ngebahas analisis SWOT pemasaran cabai. Kelemahan paling mentok buat petani itu ya dominasi tengkulak yang bikin daya tawar kita lemah banget. Nah, peluang atau solusinya, petani wajib merapatkan barisan dengan bikin kelompok tani dan rajin-rajin nyari info harga pasar secara langsung. Cuma dengan bersatu dalam kelompok, petani bisa menembus efisiensi pemasaran dan ngamanin margin keuntungannya. Seperti janji di awal, ini dia semua bukti riset kita. Rangkuman daging yang baru aja kita bahas, itu dibangun dari berbagai sumber terpercaya. Mulai dari artikel Mitra Bertani, katalog dari Buka-Buku, portal Klik Hijau, analisis kelayakan Jurnal Umnenu Kebumen, strategi pemasaran dari Journal of Innovative and Creativity, kajian pola tanam Gudang Jurnal, sampai dokumen resmi repositori Kementerian Pertanian. Buat ilmu praktis di lapangannya, kita gali dari kanal YouTube edukatif, NPK Mutiara TV, artikel berita Liputan 6, panduan hama infoteknologi, siaran dari rri.co.id, pedoman musim kemarau dari Direktorat Jenderal Hortikultural, praktik lapangan dari YouTube Heri Petani Indonesia, dan inovasi lahan dari website IPB Digitani. Dan riset ini disempurnakan lagi oleh pedoman SOP Cabai Rawit Hiyung dari BPSIP Kalimantan Selatan, tips mupuk DGW Fertilizer, kajian irigasi Jurnal Unjani, trik rahasia panen berkali-kali kanal YouTube Mas Pari GP, panduan benih dari kompas.com, dokumen resmi SOP Cabai Kabupaten Malang, dan pastinya varietas tahan virus dari PT Benih Merdeka Tani. Jadi, mulai dari milih benih yang tahan banting, ngatur bedengan biar anti banjir, sampai racikan nutrisi berkesinambungan, dan strategi cerdas ngelawan tengkulak, semuanya udah kita bedah tuntas. Sekarang, pertanyaannya ada di Anda. Siap nggak buat ngerubah lahan biasa jadi mesin agribisnis penghasil puluhan juta rupiah di skala musim? Keputusan ada di tangan Anda. Terapkan ilmunya, raih suksesnya. Selalu ikuti channel Petani Visioner.